Film ini boleh banget dibilang indah dan niat ya. Kalau nggak salah juga ada pemandangan kawah wurung yang cukup menawan, apalagi dilihat dari atas pakai drone. Gambar-gambar yang dihasilkan jarang yang busuk dan memang benar. Paling yang busuk ya mukanya si Busok yang diperankan oleh Reza Arab. Sebentar lagi, kamu itu cuma punya aku. Salam sinema sahabat sinemalogi. Kupu-Kupu Kertas adalah film drama romans yang disutradarai oleh Emil Herhadi. Film ini dibintangi Amanda Manopo, Chico Kurniawan, Iwa K, Reza Octavian, Samu Rafael, Fajar Nugra, Ayu Laksmi, Soroja Hafidz, dan lain-lain. Kupu-Kupu Kertas bercerita tentang kisah cinta tidak bisa memilih. Sosok perempuan desa bernama Ning diperankan Amanda Manopo, gadis cantik yang dibesarkan di keluarga berpaham Partai Komunis Indonesia atau PKI. Yang mulai jatuh cinta dengan Ihsan diperankan Chico Kurniawan yang dilahirkan di keluarga Nahdlatul Ulama atau NU. Mulanya mereka berdua nggak peduli dengan perbedaan ini, hingga suatu malam terjadilah pertikaian yang mengerikan. Kakak Ihsan bersama puluhan anak muda Ansor lainnya dicegat dan dibunuh oleh simpatisan PKI yang dipimpin oleh Rekoso, yaitu ayah Ning dan antek-anteknya. Mengetahui situasi akan semakin genting, Ihsan mengajak Ning kabur dari amukan amarah rakyat yang akan membalas dendam, menyelamatkan kisah cinta mereka yang berjarak. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Kupu-Kupu Kertas yang pernah rilis bulan Februari lalu, mendadak ada 3 hari film langsung ditarik dari peredaran. Meninggalkan tanda tanya besar, ada apakah? Karena nggak mungkin juga seorang Denny Siregar hanya memberi slot 3 hari tayang untuk film yang dia produseri. Dan tiba-tiba Kupu-Kupu Kertas muncul di bulan September. Jadi Kupu-Kupu Kertas adalah drama romansa yang sengaja dibalut isu PKI untuk menguatkan kondisi penceritaan yang bisa diperbandingkan apple to apple dengan kisah Romeo and Juliet. Benar-benar mengambil dari kisah rekaan karya William Shakespeare, tapi tetap aja saya merasa terganjal karena jatuhnya terlalu berlebihan dan nampak sekali dipaksakan. Kisah pertemuan dan berseminya cinta antara Ihsan dan Ning sangat terlalu instan. Gaya jatuh cintanya pun malah terasa kekinian. Kalau kata mbak saya, anak muda zaman dulu boro-boro mikirin cinta-cintaan ya. Masih bisa hidup aja udah syukur. Perlu diingat juga, film Kupu-Kupu Kertas backstory-nya juga bukan di kota, melainkan pelosok desa. Jadinya saya cukup heran melihat tampilan Amanda Manopo yang looknya seperti gadis kota yang teredukasi dengan baik, berbanding terbalik dengan bapaknya yang kayak nggak pernah sekolah. Di Kupu-Kupu Kertas, mereka yang simpatisan PKI digambarkan sangat arogan dan brutal, sementara para pemuda Ansor terlihat sekali sangat terpelajar dan punya adab. Gambaran dua karakter tadi adalah gambaran tipikal yang sering diceritakan mbah saya, sehingga nampak sekali hitam dan putihnya. Tapi permasalahannya adalah eksistensi dua tokoh utama, si Ihsan dan Ning ini, di film ini membuat posisi mereka ini tidak di antara putih atau hitam. Ihsan dan Ning adalah warna lain selain dua warna tadi. Hanya saja mengusung tema percintaan di antara kisah pelik perseteruan dua kubu. Terasa banget sangat dipaksakan. Apalagi soal bahasa yang digunakan pun membuat film yang mengambil setting Banyuwangi ini menjadi ngabur realitasnya. Adanya inkonsistensi bahasa dengan metode kombinasi dua bahasa membuat film ini kehilangan marwahnya dan kurang kuat vibes yang dihasilkan. Beberapa ada dialog asli Banyuwangi, kemudian ada dialog Jawa, ada bahasa Indonesianya, malah ada yang terdengar berbicara dengan dialek Jakartaan. Kurang amazing apalagi kan? Kalau film sudah berurusan dengan setting lokasi di daerah non-Jakarta, apalagi film ini unsur sejarahnya nggak cuman sempilan, jadi harus dipertimbangkan lagi. Saya lebih sreg menyebut film Kupu-Kupu Kertas sebagai film percintaan fiksi yang mengambil latar belakang sejarah. Film ini boleh banget dibilang indah dan niat ya. Beberapa lokasi memang diambil di daerah Banyuwangi, salah satunya tentu saja hutan jawatan yang khas dengan pohon trembesinya itu yang gede-gede. Kalau nggak salah juga ada pemandangan kawah wurung yang cukup menawan, apalagi dilihat dari atas pakai drone. Gambar-gambar yang dihasilkan jarang yang busuk dan memang benar. Paling yang busuk ya mukanya si Busok yang diperankan oleh Reza Arab. Peran tengilnya yang nyebelin dan bikin emosi sebenarnya cukup bagus. Hanya saja entah kenapa hampir semua penonton kalau pas lagi ada dia in frame muncul ketawa berjamaah.
Ini kayak misteri sih sebenarnya. Kenapa gitu? Justru peran Chico Kurniawan yang terkadang masih menggunakan gesture pemuda kekinian, berbeda dengan Samo Rafael yang secara perawakan masih masuk untuk memerankan sosok pemuda zaman dulu. Lebih mengganggu lagi ya Amanda Manopo. Perannya sebagai Ning sangat nggak bikin saya sebagai penonton merasa nyaman. Dengan looknya dia, tampilannya dia, karakternya dia, bahkan cara ngomongnya dia, nggak masuk akal. Yang masuk akal dan mampu mencuri perhatian atas akting totalitasnya adalah Iwa K. Dia sanggup memerankan orang yang kelebihan energi untuk hidup, mengulangi kesuksesan saat dia memerankan sosok teroris bernama Leong di film Sayap-Sayap Patah bersama Nicholas Saputra dan Ariel Tatum. Dan di film Kupu-Kupu Kertas, Iwa K berperan menjadi Rekoso, ketua simpatisan PKI yang serem. Selain Iwa K, Reza Octavian atau yang familiar Reza Arab tadi juga sukses memerankan sosok Busok, tangan kanan orang kepercayaannya Rekoso. Sama-sama garang, namun Busok lebih tengil dan setengah pecundang. Dan bagus pokoknya si Reza ini untuk debut film. Nggak tahu ya dia debut atau udah beberapa kali film. Kayaknya sih debut sih. Di antara semua cast, saya malah takjub dengan penampilan Ayu Laksmi, si ibu di film Pengabdi Setan. Dia di film ini sebagai ibu-ibu gerwani yang cukup intimidatif, mampu menjadi individu yang kuat dengan prinsip, tetap kalem menjadi ibu rumah tangga dan bisa menjadi mematikan bila sudah waktunya tiba. Dan dari semua permainan akting yang berkualitas tadi, menurut saya film ini dirusak oleh tampilan Amanda Manopo bersama Chico Kurniawan. Ini menurut pendapat saya ya. Entah kenapa kedua tokoh ini saya menganggapnya sebagai time traveler yang terjebak di tahun 65. Denny Siregar terlalu memaksakan eksistensi mereka sebagai tokoh utama yang saling jatuh cinta tapi keadaan yang tidak mendukung. Dan pada akhirnya film ini sepertinya bakal menjadi hiburan yang sangat intens, menyajikan drama romantis dengan bumbu action semi kolosal. Film ini juga menggambarkan dengan gamblang bahwa ada dua sisi kubu yang berseberangan, sisi pemuda Ansor dan sisi petani PKI. Masing-masing membawa argumen bahwa merekalah yang benar, rebutan lahan hingga bacok-bacokan. Tapi saya yakin Indrik sebenarnya tidak seterbaca itu, karena sejarah belum selesai. Adegan sadis pun berseliweran di film ini, apalagi adegan pembantaian jelang film berakhir. Bahkan kisah Romeo and Juliet di film ini pun seakan disimulasikan kembali dengan perspektif yang lebih menyayat dan pedih. Dan yang paling menyedihkan, kenapa selalu orang-orang yang gak bersalah yang selalu jadi korbannya. Demikianlah video reaksi dari film Kupu-Kupu Kertas yang sudah tayang di bioskop. Silakan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.